Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, Alhamdulillah. Kita kembali melanjutkan kajian kita pada malam hari ini. Lanjutan pembahasan kitab Ahsan Uslub Wassiyaghah dalam ilmu balaghah karya Andre Guruta Abdurrahman Ambokdalle rahimahullah taala rahmatan wasi'ah. Kita masih pembahasan tentang ilmu balaghah. Di antara pembahasan yang dibahas atau cabang ilmu yang dibahas dalam ilmu balaghah adalah ilmu ma'ani. Ya, ada ilmu ma'ani, ada ilmu al-bayan dengan al-badi'. Sekarang masih pembahasan tentang ilmu ma'ani. Ya, bagaimana pembentukan lafaz-lafaz atau pembentukan kalimat. Ya, kita sudah jelaskan tentang al-khabar, begitu juga dengan al-insya. Ya, kita sebutkan bahwasanya al-insya terbagi dua. Ada insya talabi, ada insya ghairu talabi. Insya talabi itu ada 5 jenis. Ada amrun, perintah, an-nahyu larangan, istifham pertanyaan, tamanni angan-angan, dan nida panggilan. Nah, kita sudah jelaskan tentang al-amr, begitu juga dengan an-nahyu. Sekarang kita masuk pembahasan al-matlabus tsalits, yaitu fil istifham. Fi al-istifham, dan ini juga sudah kita jelaskan di antara perangkat-perangkat istifham yang dipakai untuk bertanya ada dua, ada bentuknya isim, ada berbentuk huruf, ada berbentuk isim. Nah, yang huruf kita sudah jelaskan kemarin, itu hamzah istifham dengan hal istifham. Hamzah istifham dan hal istifham. Kita sudah juga jelaskan tentang penggunaannya. Sekarang kita masuk pembahasan selanjutnya di antara di antara perangkat-perangkat pertanyaan istifham atau yang kita pakai untuk bertanya setelah hamzah istifham dan hal istifham, itu yang ketiga adalah ma al istifham. Di bawah lagi yang ketiga. Nah, ini ma istifham. Ma ini isim. Beda dengan hamzah dengan hal, dia huruf. Jadi kalau huruf itu, kalau hamzah istifham mabni alal fath la mahalla lahu min al-i'rab. Kalau hal harf istifham mabni ala sukun la mahalla min al-i'rab. Tapi kalau ma, dia isim, berarti dia harus ada tempatnya. Apakah dia fa'il atau maf'ul, atau dia mubtada atau khabar, tergantung posisi dia ditempatkan. Kata Andre Guruta di sini wahiyya mawdu'atul lil istifham. Ma di sini dibentuk atau ditetapkan sebagai pertanyaan. An ghairil uqala, tentang sesuatu yang tidak berakal. Artinya menanyakan sesuatu yang tidak berakal. Sesuatu yang tidak punya akal, berarti bukan manusia. Hewan, atau tumbuh-tumbuhan, atau benda-benda tak bernyawa. Ketika ingin ditanyakan, bertanya tentang hewan, bertanya tentang tanaman, bertanya tentang hal-hal yang tidak berakal, itu memakai ma. Ma al-istifhamiyah. Tentunya banyak ma. Ada ma mausul, ada ma hijaziyah, ada ma syartiyah. Banyak sekali makna-makna dari huruf ma. Tapi yang kita bahas sekarang adalah ma yang bermakna istifham. Wa yutlabu biha ma ya'ti. Ma ini dipakai untuk menanyakan hal-hal berikut ini. Artinya untuk apa? Pak, bagaimana penggunaan huruf
isim ma istifhamiyah, isim ma istifhamiyah. Yutlabu biha ma ya'ti. Meminta dengan ma apa yang ada berikut ini. Pertama, idahul ismi wa syarhi. Meminta penjelasan tentang nama dan pemahamannya, penjelasannya. Minta dijelaskan tentang nama dan penjelasannya. Apakah kita bertanya tentang nama sesuatu atau hakikat dari sesuatu itu? Bisa kita tanyakan. Nahu, contohnya, mal-lajin. Apa itu al-lajin? Apa yang dimaksud dengan al-lajin? Mal-lajinu. Ma di sini isim istifham. Mabni ala sukun fi mahalli raf'in mubtada. Al-lajin khabar. Al-lajin khabar. Fayujabu, bagaimana jawabannya? Fayujabu bi annahu fiddah. Mengatakan al-lajinu huwal fiddatu atau innahu al-fiddatu. Sungguhnya al-lajin itu adalah perak. Kalau tanya mal-lajinu, apa itu al-lajin? Kau mengatakan al-fiddah, huwal fiddah atau al-lajinu huwal fiddah. Seperti kalau kita menanyakan nama, masmuka, masmuka, masmuka. Ma di sini isim istifham, mabni ala sukun fi mahal rafin mutada. Ismuka khabarnya. Atau menanyakan hakikatnya, mal lajinu, apa itu al-lajin? Apa yang dimaksud dengan al-lajin? Katakan al-lajin adalah perak. Jadi ma dipakai untuk menanyakan nama sesuatu. Nah, kita melihat sesuatu benda. Kita mengatakan masmu hadhihi, masmu hadhihi. Apa namanya ini? Ya. Nah, mengatakan mahadha, apa ini? Apa ini yang kita menunjuk sesuatu, mana apa ini? Itu memakai huruf ma, menanyakan nama sesuatu atau hakikat sesuatu, penjelasan terhadap sesuatu. Kemudian yang kedua, bayanu hakikat syai' atau menjelaskan hakikat sesuatu. Jadi mirip-mirip. Jadi menanyakan nama atau menjelaskan sesuatu atau hakikat sesuatu. Hakikatnya yang kita tanyakan. Bukan zahirnya, tapi hakikatnya. Seperti nahu contohnya masyamsu. Kita tahu itu matahari. Dan kita lihat matahari. Tapi hakikatnya itu matahari apa? Apa itu? Benda apa itu namanya matahari? Masyamsu. Apa itu matahari? Fayujabu, jawabannya bi annaha kaukabun nahari. Annaha kaukabun nahari. Bahwasanya matahari itu adalah bintang di siang hari. Bintang atau apa ya, bintang sejenis bintang yang muncul di siang hari. Kalau tanya mal qamaru, apa itu apa itu bulan? Katakan annahu kaukabun laili. Bintang di malam hari. Jadi ma dipakai untuk menanyakan hakikat sesuatu. Kemudian yang ketiga, bayanus sifat. Meminta penjelasan tentang satu sifat. Meminta penjelasan satu sifat. Contohnya nahu ma halilu. Apa itu halil? Bagaimana itu sifatnya halil? Halil itu bagaimana sifatnya? Ma halilu. Fayujabu bi'annahu tawil. Ya, halil itu tawil. Atau ma khuluquh. Ma khuluquhu. Bagaimana akhlaknya? Apa itu akhlaknya? Atau bagaimana sifatnya? Artinya ma sya'nuhu. Bagaimana modelnya? Ma sifatuhu. Bagaimana sifatnya?
Masalah contohnya masalah ma sayyaratuk, ma sayyaratuka, apa kendaraanmu, apa mobilmu. Kau mengatakan Avanza seumpamanya, atau eh, menjelaskan, dia mengatakan sari'un, sari'un cepat, sifatnya cepat. Jadi ini tiga penggunaan huruf ma. Ketika kita ingin menanyakan nama sesuatu atau menanyakan penjelasan terhadap sesuatu atau hakikat sesuatu atau sifatnya, tinggi, rendah, besar, kecil, baik, buruk, itu kita bisa memakai huruf ma. Kita bisa memakai ma. Tapi untuk sesuatu yang tidak berakal, sesuatu yang tidak berakal. Beda dengan selanjutnya man. Kalau man, wahia mawdu'atu lil istifhami 'anil uqala. Sedangkan man itu dibentuk atau dibuat, ditetapkan untuk menanyakan sesuatu yang berakal. Sesuatu yang berakal. Wa yutlabu biha ta'yinu afradil uqala. Dipakai untuk menentukan person orang yang berakal. Sesuatu yang siap orang yang berakal itu. Nah, contohnya man fataha Misra. Man fataha Misra. Siapa yang membuka atau yang membebaskan kota Mesir. Ini nama orang yang ditanyakan. Nah, nama orang yang ditanyakan Muhammad Al-Fatih. Nah, man di sini ism istifham mabni ala sukun fi mahalli rafi mubtada. Fataha fi'l madhi mabni ala al-fath la ma'na min al-i'rab. Misra fa'ilnya, mana fa'ilnya fataha, wal fa'il damir mustatir jawazan takdiruhu huwa ya'udu ila man. Man fataha di sini fa'ilnya damir mustatir kembali kepada man. Misra maf'ul. Mabni ala marfu alamat rafi al-fath. Mabni ala mabni ala apa marfu alamat rafi'i mansub wa alamat nasbihi al-fath. Nah, jadi sini man menanyakan. Seumpama mengatakan man rabbuk, man rabbuka, man abuk, siapa bapakmu, man ustadzuka, man syekhuka, man ummuka. Itu semua menanyakan orang tertentu yang berakal. Orang berakal. Man darabaka, man darabaka, siapa yang memukulmu. Man a'taka hadha al-mal, siapa yang memberimu uang ini. Jadi man dipakai untuk menanyakan orang yang berakal, yang melakukan perbuatan. Man qara'al bab, man qara'al bab, siapa yang mengetuk pintu, atau ada orang ketuk pintu. Katakan man artinya siapa, man fil bab, siapa yang di depan pintu. Man qara'al bab, siapa yang mengetuk pintu. Nah itu. Atau ada orang menelpon, halo, tekan halo, man ma'i, siapa yang bicara sama saya, man ma'i, man takallama ma'i, siapa yang bicara dengan saya. Man ma'i, siapa yang sedang bersama saya, atau man takallama ma'i, siapa yang berbicara dengan saya. Jadi intinya man dipakai untuk menanyakan orang yang berakal. Ini penting, ini man ini. Sering dipakai sama juga dengan ma akalta, apa yang kau makan. Ma syaribta, sesuatu yang tidak berakal, apa yang kau minum. Ini penting ini kalau mau praktek bahasa Arab, huruf-huruf perangkat istifham itu penting, karena ketika kita berdialog pasti kebanyakan pertanyaan yang kita sampaikan atau
ketika kita mau berkenalan, ingin membuka pembicaraan, biasanya kita bertanya, Masmuk, eh, ma biladuka, ma qaryatuka, eh, man ustadzuka, man mudarrisuka, man musyrifuka, man abuk, man akhuk, hakadha. Kemudian yang selanjutnya isim istifham. Selanjutnya adalah mata. Mata, eh, mata, eh, setelah man itu mata di bawahnya itu. Yang kelima, nomor lima mata. Wahia mawdu'atul istifham. Ini juga dipakai untuk bertanya. Wa yutlabu ta'yinuz zaman. Jadi mata ini dipakai untuk meminta penentuan waktu. Jika ingin menentukan waktu. Sawa'un kana madiyan atau mustaqbalan. Baik itu waktu yang lampau ataupun yang akan datang. Jadi kalau mau bertanya tentang waktu, maka pakai mata. Nahu contohnya, mata tawalla al-khilafah. Mata tawalla al-khilafah. Mata tawalla al-khilafata Umaru. Kapan Umar memegang khilafah atau menjadi khalifah? Mata tawalla al-khilafata Umaru. Jadi menanyakan waktu kekhalifaan Umar bin Khattab. Jadi kalau kita i'rab mata di sini isim istifham mabni ala sukun fi mahalli nasbin zarf. Karena dia waktu. Berarti dia zarf. Mansubun. Walam turafihi mabni ala sukun fi mahalli nasbin zarf. Zarfu zaman. Tawalla fi'lu madhi mabni al fath muqaddar. Kemudian al khilafah maf'ul muqaddam, sedangkan Umar fa'il muakhar. Fa'ilnya tawalla. Nah, contoh yang kedua, mata takhatta bid-daulatil islamiyah, mata tahadha bid-daulatil islamiyah, atau mata tahdha bid-daulatil islamiyah. Kapan terwujud negara Islam? Negara Islam. Kapan terwujud? Atau kapan terwujudnya daulah Islamiyah? Menanyakan yang akan datang ini. Menanyakan akan datang. Mata di sini sama tadi. Zaraf juga. Mabni ala sukun fi mahli nasbin zaraf. Tahadha fi'lum madhi. Atau tahdha fi'lum madhi. Ba di sini zaidah. Daulah fa'il. Islamiyah. Na'tunnya. Mata tahdha ad-daulatul Islamiyah. Mata tahdha ad-daulatu al-Islamiyah. Ada huruf ba-nya di sini zaidah. Atau ada fa'ilnya muqaddar. Fa'il kemudian jar majrur muta'alliq kepada tahdha. Intinya mata dipakai untuk mata jita, mata jita, kapan kamu tiba, mata tusafir, kapan kamu pergi, mata tanam, kapan kamu tidur, mata nazhab, kapan kita pergi. Ini sering-sering pakai ini penggunaan bertanya, mata tazuruni, kapan kamu menjenguk saya. Ini penting huruf ma. Mata menanyakan sesuatu waktu, suatu waktu lampau atau yang akan datang. Kemudian selanjutnya yang keenam ayyana. Ayyana. Yang keenam ayyana. Ini ayyana bagaimana? Atau kapan juga. Ayyana juga menanyakan tentang waktu. Saya mengatakan wa yutlabu biha ta'yinuz zamanil mustaqbal. Jadi ayyana dipakai
meminta penentuan waktu yang akan datang khasah secara khusus. Jadi bedanya dengan mata umum, lampau atau yang akan datang. Sedangkan ayyana itu menanyakan waktu yang akan datang secara khusus. Tidak boleh dipakai untuk waktu lampau. Wa takunu fi maqamit tafkhim wa tahwil. Dan ayyana ini dipakai menanyakan waktu yang akan datang yang sangat dahsyat, yang menunjukkan suatu kejadian yang sangat besar, yang sangat menakutkan. Ya, siapa mengatakan ayyana limtihan, ya, ayyana limtihan, ini kapan datangnya hari ujian. Ya, ujian kan biasanya orang takut. Ya, ayyana yaumul imtihan, ayyana waktu imtihan, ayyana yaumul imtihan. Contoh di sini nahwu yas'alu ayyana yaumul qiyamah. Yas'alu. Dia menanyakan ayyana yaumul qiyamah. Ayyana yaumul qiyamah. Yas'alu di sini fi'il mudhari'. Yas'alu fi'il mudhari'. Yas'aluka. Tapi dalam Al-Quran itu tidak ada kaf. Yas'alu ayyana yaumul qiyamah. Yas'alu fi'lan المضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة والفاعل ضمير مستتر تقديره هو يسأله. Dia bertanya ayana di sini isim istifham mabni alal fath fi mahalli fi mahalli raf'in khabar. Dia fi mahalli raf'in khabar atau zaraf. Zaraf kan khabar jumlah. Kita bisa i'rabkan dia khabar jumlah. Wa yaumu mutada. Yaumu mutada wa huwa mudhaf, al-qiyamah mudhaf ilaih. Yas'alu ayyana yaumul qiyamah. Atau seumpamanya kamu tanya guru, ya Ustaz, ayyana yaumul imtihan. Ayyana yaumul imtihan. Dia bertanya sesuatu yang akan terjadi dan sesuatu yang besar, sesuatu yang menakutkan, sesuatu yang yang membuat orang takut, menanyakan hal-hal yang menakutkan atau yang berat. Itu ayyana yub'atsun, ayyana yub'atsun, kapan mereka dibangkitkan. Hari kebangkitan itu sesuatu yang berat juga. Ayyana yub'atsun. Kemudian selanjutnya kaifa. Kaifa juga isim istifham wa yutlabu biha ta'yinul hal. Tanya saja kaifa itu menanyakan keadaan. Kaifa haluka? Kaifa dirasatuka? Kaifa abuk? Kaifa ummuk? Kaifa usratuk? Kaifa dirasatuk? Kaifa madrasatuk? Kaifa al-ma'hadu? Jadi menanyakan keadaan. Menanyakan keadaan. Menanyakan keadaan. Nah, contohnya kaifa ta'limu bimadrasati dari da'wati wal irsyad. Kaifa at-ta'limu bimadrasati dari da'wati wal irsyad. Kaifa di sini fi'il isim istifham mabni al-fath fi mahalli raf'i mubtada. At-ta'limu khabar. Ta'limu khabar. Jadi terkadang dia di-i'rab sebagai mubtada, terkadang juga di-i'rab sebagai hal. Misalnya kaifa ja'a al-ustaz, kaifa ja'a al-ustaz, bagaimana ustaz itu datang. Berarti kaifa di sini mabni al-fath fi mahalli nasbin hal. Ja'a mubtada, al-ustadzu ja'a fil madhi, al-ustadzu fa'il. Kalau sini kaifa ta'limu, bagaimana pelajaran.
pembelajaran. Bagaimana pembelajaran? Berarti kaifa di sini mubtada, ta'limu khabarnya. Di madrasati jar majrur muta'alliq pada ta'lim, madrasah mudhaf, dar mudhaf ilaihi, ad-da'watu mudhaf, ad-dar mudhaf, ad-da'watu mudhaf ilaihi, al-irsyadu, al-irsyadi, dar kaifa at-ta'limu bi madrasati darid da'wati wal irsyad. Al-irsyad na'tunya dakwah. Nah, jadi kaifa menanyakan keadaan. Kemudian selanjutnya aina. Aina yang kedelapan, aina yutlabu biha ta'inu al-makan. Nah, jadi aina dipakai untuk menanyakan tentang penentuan tempat, ta'inul makan, menentukan tempat. Nah, contohnya aina tadhhab? Aina tadhhab? Mau kemana? Kau mau kemana? Aina taskun? Di mana kamu tinggal? Aina tanam? Aina tajlis? Aina taqum? Aina ta'kul? Aina tashrab? Pokoknya mau bertanya tentang tempat. Aina limtihan? Artinya di mana ujiannya? Nah, aina tadrus? Di mana kau belajar? Aina ma'haduk? Di mana pondokmu? Tanya aina. Eh? Jadi aina di sini i'rabnya aina isim istifham mabni al-fath fi mahalli nasbin zarf makan di sini. Tadhhabu fi'il mudhari. Fa'il damir mustatir ja wujuban takdiru anta. Aina tadhhab. Kemudian selanjutnya anna. Anna wahia takunu imma. Anna ini terkadang dia bermakna kaifa. Wahia takunu imma bimakna kaifa. Anna terkadang bermakna seperti kaifa. Maknanya menanyakan tentang keadaan. Kaifa. Contohnya, anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha. Anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha. Artinya bagaimana Allah menghidupkan burung ini setelah dia meninggal. Anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha. Atau menanyakan hewan ini, menanyakan keledai keledai yang sudah dimatikan oleh Allah, bertanya dia bagaimana Allah menghidupkan keledai ini setelah dia mati. Anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha fa amatahu Allah mi'ata amin. Kemudian Allah mewafatkan orang yang bertanya itu selama 100 tahun. Yang jelas di sini anna dipakai bermakna kaifa, bagaimana. Anna, bagaimana yuhyi hadhillahu, Allah menghidupkan ini ba'da mautiha. Jadi anna di sini isim istifham mabni ala sukun fi mahalli nasbin hal. Dan yuhyi fil mudhari' hadhihi maf'ul, Allahu fa'il, ba'da zaraf mautiha mudhaf ilaih. Dan terkadang juga imma bima'na aina. Bima'na aina. Terkadang anna berarti aina. Sama seperti aina menanyakan tempat. Jadi terkadang menanyakan keadaan, terkadang menanyakan tempat. Nahu contohnya, anna laka hadzal mal wa qad ahadtuka ma'duman. Anna laka hadzal mal wa qad ahadtuka ma'duman. Artinya dari mana? Dari mana engkau mendapatkan harta ini
Sedangkan saya tahu tentang kamu itu tidak punya apa-apa. Makduman. Ini bagaimana kau bisa punya harta? Nah, biasanya yang saya tahu, yang saya kenal kamu ini tidak punya apa-apa. Tidak punya harta. Dari mana? Anna laki hadha. Qalat huwa min indillah. Kisahnya Maryam alaihissalam. Ya, ketika Nabi Zakaria bertanya kepada Maryam, karena Maryam mendapatkan makanan, sebagian ahli tafsir mengatakan mendapatkan buah musim panas di musim dingin, kemudian mendapatkan buah musim dingin di waktu musim panas. Dia bertanya, "Anna laki hadza?" Dari mana kamu dapat ini? Nah, tidak di pasar, tidak ada dijual. Tidak ada juga orang yang menanam. Qalat, "Huwa min indillah." Nah, Maryam mengatakan, ini dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi anna terkadang bermakna aina. Kemudian yang ketiga bermakna mata. Terkadang anna juga ini bermakna kapan, menanyakan waktu, bermakna mata. Nahu zurni anna syi'ta. Zurni anna syi'ta. Kunjungi saya kapanpun kau mau. Anna syi'ta artinya mata syi'ta. Anna syi'ta. Zurni anna syi'ta. Zurni fi'il amr. Zur fi'il amr. مبني على السكون. مبني على السكون. والنون نون الوقاية. نون نون الوقاية. فاعلnya أنت. ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت. نون الوقاية يا متكلم مبني على السكون في محل نصب مفعول. زرني, engkau kunjungi saya. Anna di sini isim istifham. Tapi di sini tidak bermakna istifham. Tidak bermakna istifham, tapi bermakna permintaan juga. Artinya kapan saja kau mau. Anna syi'ta. Anna di sini isim istifham mabni ala sukun fi mahalli nasbin zaraf. Fi mahalli nasbin zaraf. Syi'ta syi'ta fi'il madhi مبني على الفتح المقدر. معنى من ظهورها باتصال تاء أو مبني على الفتح المقدر. معنى من ظهورها توالي أربع متحركات. أربع متحركات فيما هو كالكلمة الواحدة. شئت تاءnya di sini fa'il. Taaknya di sini fa'il. Jadi ini tiga penggunaan anna. Anna bisa bermakna kaifa, bisa bermakna aina, bisa bermakna mata. Nah, kebanyakan di Al-Quran dipakai. Anna yuhyi hadhil maut. Nabi juga mengatakan ketika Nabi ditanya, "Ya Rasulullah, hal ra'aita rabbaka?" Apakah kau melihat Rabbmu ketika Isra Mi'raj, ketika Nabi diangkat ke langit? Saya bertanya, "Hal ra'aita rabbak?" Qala nurun anna ra'ahu. Ada cahaya, bagaimana saya bisa melihatnya? Anna ra'ahu. Artinya saya tidak bisa melihatnya. Bagaimana bisa saya melihat? Anna di sini bermakna kaifa arahu. Kemudian selanjutnya kam. Kam ini juga penting ini. Wa yutlabu biha ta'yin adadin mubham. Ta'yin adadin mubham. Dipakai untuk menentukan, menanyakan penentuan jumlah angka yang tidak jelas. Angka yang tidak jelas. Angka yang mubham. Beberapa semuanya. Beberapa ini kan angka. Tapi berapa itu beberapa itu? Berapa? Adadun mubham. Seperti contohnya nahu
Kam labithtum. Kam labithtum. Ini dalam Al-Quran. Qala qailum minhum kam labithtum. Qalu labithna yawman aw ba'da yawm. Suratul Kahf. Kam labithtum. Kam ishtaraitum. Kam ishtaraitum. Berapa kau belikan itu barang? Kam ishtaraita hadzal kitab. Berapa harga kau belikan? Kam akalta samakan. Berapa kau makan ikan? Eh, Kam arsala. Kam arsala abuka minal amwal. Berapa banyak yang dikirim bapakmu berupa uang? Ya, berapa? Penentuannya berapa? Jawabannya miliun, 1 juta, 2 miliun, 2 juta, misalnya. Contohnya. Jadi kam menanyakan tentang jumlah. Ya. Katakan kam akhawatuka. Berapa banyak saudaramu? Karena mengatakan akhawati asyara. Saudara saya 10. Jadi kam labithtum. Kam di sini isim istifham mabni ala sukun fi mahalli nasbin maf'ul. Bisa bermakna maf'ul. Kam akalta. Kam akalta. Berapa banyak yang kau makan? Samakan. Berarti kam di sini maf'ul. Samakan tamyiz saja. Tamyiznya kam. Qalu labithna yawman aw ba'da yawm. Yawman di sini tamyiznya kam. Berapa? Kam kam hafizta min al-Quran. Kam hafizta min al-Quran. Berapa yang kamu hafal dari Al-Quran. Kemudian selanjutnya ayu. Dan selanjutnya adalah pertanyaan ayu. Ayu ini yutlabu biha ta'yinu ahadil musytarikina. Ahadil mutasyarikina wa tamyizuhu fi syai'in ya'lamuha. Ini ayu ini menanyakan sesuatu yang berkongsi. Artinya ada beberapa perkara, ada beberapa hal yang bersekutu, bersekongkol, berserikat, berkumpul. Kita ingin tentukan yang mana yang dimaksud dari orang tersebut. Orang yang bersekutu tersebut. Watamizuhu. Dan menentukannya. Fi syai'in ya'lamuha. Dalam perkara yang dia ketahui. Artinya ada beberapa orang kita mau tentukan salah satu di antaranya. Ayu. Umpamanya ada 2 orang di situ. Bapak-bapak. Kau bertanya. Ayyuhuma abuk. Ayyuhuma abuk. Yang mana yang dari 2 orang itu bapakmu? Katakan. Hadza abi. Yang ini ya bapak. Jadi ada 2 orang yang sedang bersama. Mau tentukan siapa di antaranya. Ayyuhuma kitabuka. Yang mana di sini buku. Contohnya dalam Al-Quran. Nahu ayyul fariqaini khairun maqaman wa ahsanu nadiya. Ayyul fariqaini khairun maqaman wa ahsanu nadiya. Ayyul fariqaini, mana dari 2 kelompok itu yang lebih baik tempatnya. Yang lebih baik kedudukannya. Yang lebih baik kedudukannya. Jadi mau ditentukan maka tentunya ahlul iman. Karena ini pertanyaannya antara kelompok ahli iman dengan ahli syirik. Tanya ayyul fariqaini khairun maqaman. Yang mana dari 2 kelompok ini? Kelompok beriman dan kelompok kaum musyrikin. Yang lebih baik tempatnya dan yang lebih baik perkumpulannya.
Jadi menentukan beberapa hal atau beberapa kelompok yang bersekutu, berkongsi dalam suatu waktu dan suatu tempat untuk ditentukan mana di antara mereka yang memiliki sifat tertentu. Fi syai'in ya'lamuha. Wa hiya bihasabi ma tudafu ilaihi. Ini ayu sesuai dengan yang disandarkan. Jadi kalau ayu sandar kepada tempat berarti menanyakan tempat. Kalau ayu menanyakan waktu berarti dia zarfu zaman. Kalau dia disandarkan kepada keadaan berarti dia bermakna hal. Kalau dia disandarkan kepada mubtada berarti dia mubtada. Kalau dia disandarkan kepada khabar tergantung apa. Fayus'alu biha 'anil zaman wal makan wal hal wal adad wa ghairi dzalik. Jadi terkadang ditanyakan tentang waktu kalau dia sandar kepada waktu. Ditanyakan tempat kalau dia disandarkan kepada tempat. Keadaan kalau disandarkan kepada keadaan. Angka kalau disandarkan kepada angka. Contohnya, ayyul biladi baladuk. Ayyu al-jazirati jaziratuk. Yani, pulau mana dari pulaumu? Pulau mana pulaumu? Kamu dari pulau mana? Min ayyi jaziratin anta? Min ayyi jaziratin anta? Dari pulau mana engkau? Min ayyi jaziratin anta? Kamu dari pulau mana? Min ayyi qaryatin anta? Kamu dari kampung mana? Atau ayyu yaumin jita? Ayyu yaumin jita? Hari apa kamu datang? Ayyu sanatin wulidta? Ayyu sanatin wulidta? Tahun berapa kamu dilahirkan? Ayyu ma'hadin darasta? Pondok mana kamu belajar? Itu jadi ayyu tergantung. Nah, coba mana ayyu adadin ayyu kubin syaribta? Nah, bisa bertanya berapa gelas kamu minum. Jadi ayyu tergantung maknanya tergantung disandarkan. Sandarkan kepada waktu berarti itu bermakna waktu. Disandarkan kepada tempat berarti. Jadi ayyu ini mengatakan yang mana? Ayyu biladin. Negeri yang mana? Ayyu waktin. Waktu yang mana? Ayyu adadin. Berapa banyaknya? Jadi ini penting nih, ayyu ini sering. Ayyukum ahsanu amala. Linabluwakum ayyukum ahsanu amala. Siapa di antara kalian yang paling bagus amalannya? Jadi ayyu ini bisa bermakna banyak. Bisa bermakna banyak. Tergantung penggunaannya. Jadi kalau paham ini penggunaannya ayyu bagus, banyak kosakata yang bisa terbentuk. Banyak kalimat yang bisa dibentuk. Kemudian terakhir tanbih. Ada peringatan dari istifham ini. Wa qad takhruju alfadhul istifham an asli wad'iha. Jadi terkadang lafaz-lafaz istifham takhruju keluar an asli wad'iha, keluar dari asal pembentukannya. Jadi istifham itu kan menanyakan sesuatu. Tapi terkadang lafaz-lafaz istifham hamzah, hal, ma, min, aina terkadang keluar dari fungsinya. Bukan lagi untuk pertanyaan, tapi terkadang bermakna lain. Fa yustafhamu biha an syai'in ma'al ilmi bihi. Terkadang isim istifham atau huruf istifham dipakai untuk menanyakan sesuatu yang sudah diketahui. Artinya menanyakan, biasanya kan istifham itu kan menanyakan sesuatu yang kita tidak tahu. Tapi terkadang dipakai menanyakan sesuatu yang sudah kita ketahui. Li agradin ukhra, dengan tujuan lain. Bukan lagi tujuannya untuk mengetahui, tapi ada tujuan lain selain mengetahui. Kenapa? Karena kita sudah tahu, tapi tetap ditanyakan. Apa tujuannya? Tustafadu min siyaqil kalam. Bisa dipahami dari bentuk perkataannya.
Jadi terkadang dipaham, oh ini tidak bertanya, tapi dia ingin melarang terkadang. Ini nanti akan ada bentuknya. Wa min ahami dzalika, di antara makna yang terpenting atau tujuan bertanya selain untuk mengetahui pertanyaan itu, selain untuk mengetahui, terkadang dipakai untuk berikut ini. Di antara yang penting di antara berikut ini, pertama al-amr, terkadang bertanya tapi bermakna perintah. Jadi terkadang ada pertanyaan, tapi pertanyaan itu hakikatnya untuk perintah. Seperti di sini, fahal antum muntahun. Ini di ayat Al-Maidah ayat 91. Allah mengatakan, innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dzikrillah wa yasuddakum an dzikrillahi wa anis shalah. Fahal antum muntahun. Sini fahal antum muntahun bermakna tinggalkan, intahu. Tinggalkan. Bukan bertanya. Tapi Allah memerintahkan kita untuk meninggalkan godaan-godaan syaitan, permusuhan, khamar, judi. Kenapa? Karena itu menjauhkan dari zikir dan menjauhkan dari salat. Fahal antum muntahun? Apakah kalian mau berhenti? Nah, terkadang kan Ustaz, enggak mau berhenti. Ustaz bertanya, enggak mau berhenti. Tapi maksudnya itu berhenti kok. Ya, enggak mau kok diam. Enggak mau kok diam. Ini bertanya atau perintah? Tentunya di sini bermakna perintah. Kenapa? Karena keadaan kita bisa paham bahwa terkadang ada guru sedang mengajar. Terus ada santri mau pergi, mau kemana? Artinya jangan kau pergi. Jadi terkadang pertanyaan itu bermakna perintah. Artinya kau mau pergi kemana? Artinya jangan pergi. Nah, ini seperti itu an-nafyu. An-nafyu terkadang menolak atau menafikan. Contohnya firman Allah Subhanahu wa taala, hal jazaul ihsan illa ihsan. Hal di sini berarti tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan. Di sini bukan bertanya, hal di sini bukan pertanyaan. Yani, sekarang apakah ada balasan kebaikan selain kebaikan? Jawabannya tidak ada. Artinya tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan pula. Jadi hal di sini bermakna la. La jazaa ihsan illa ihsan. Tapi memakai huruf istifham, tapi maknanya menafikan. Terkadang bermakna taubih, penghinaan, ejekan, celaan. Qala, nah contohnya di sini, qala ata'buduna ma tanhitun? Ata'buduna ma tanhitun? Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Surah As-Saffat. Artinya ata'buduna ma tanhitun? Apakah kamu menyembah apa yang kalian ciptakan, apa yang kalian ukir, yaitu berhala? Artinya itu penghinaan. Bagaimana caranya kau menyembah apa yang kamu bentuk sendiri, apa yang kamu ukir sendiri, berhala itu? Ata'buduna ma tanhitun. Jadi seumpamanya ada santri tidur sementara belajar. Kamu tidur waktu belajar. Apakah kamu tidur waktu belajar? Artinya tidak pantas kamu tidur waktu belajar. Yang pertanyaan tapi bermakna mengejek. Pertanyaan tapi bermakna menghina. Pertanyaan tapi bermakna menghina. Kemudian yang keempat, at-tashfiq. At-tashfiq itu artinya supaya orang supaya orang menginginkannya, supaya orang mendambakannya. Seperti firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabillah. Hal adullukum. Apakah kalian ingin saya tunjukkan terhadap perniagaan yang menyelamatkan kalian dari azab yang sangat pedih? Hal adullukum. Artinya di sini, maukah kalian? Di sini bukan pertanyaan tapi bermakna ajakan. Maukah kalian kuberitahukan
perdagangan yang menyelamatkan kalian dari azab yang sangat pedih. Tasyrik. Kemudian yang kelima, at-ta'ajjub, heran. Bertanya tapi bermakna heran. Bukan bertanya ingin jawaban, tidak. Dia cuma heran. Kenapa? Terkadang ada orang. Nah, kenapa kau seperti itu? Artinya dia tidak bertanya, tapi heran. Kenapa bisa? Kenapa bisa kau seperti itu? Kenapa bisa? Seumpamanya ada orang malas. Malas terus ini. Tapi lulus. Kenapa bisa kau lulus? Ya dia tidak bertanya, tapi dia heran. Kenapa bisa orang seperti kamu ini bisa lulus? Ya, kenapa orang model seperti kamu bisa dapat hasil yang takjub, kagum atau heran. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa qalu ma li hadzal rasul ya'kulu at-ta'am wa yamshi fil aswaq." Jadi orang-orang musyrikin heran bilang, "Kenapa ini rasul utusan Allah tapi dia makan kemudian jalan di pasar?" Dia heran, kenapa? Mereka berpikir bahwa utusan Allah itu harusnya dari kalangan malaikat. Kenapa dari kalangan manusia? Yang makan, kemudian pergi ke pasar. Jadi mereka bertanya di sini bukan ingin jawaban, tapi hanya menampakkan keheranan. Lalu ma di sini mastifham. Ma lihadzal rasul. Ma lihadzal rasul. Nah, ini ada apa dengan Rasul ini yang makan makanan dan berjalan di pasar? Mereka heran. Jadi ini 5 di antara makna istifham, artinya pertanyaan tapi tidak menginginkan jawaban. Pertanyaan tapi dia maksudnya terkadang perintah, terkadang menolak, terkadang penghinaan, terkadang mengajak, atau terkadang bermakna takjub atau heran. Kemudian selanjutnya pertanyaan di sini, pertanyaannya rekrutan mengatakan madza yuradu bil istifham fi ma yali. Apa yang dimaksud dengan pertanyaan berikut ini? Apakah pertanyaan atau larangan atau apa? Contohnya yang pertama, ahadzal ladzi atnabta fi madhihi? Ahadzal ladzi atnabta fi madhihi? Ini nih orang yang kamu berlebihan memujinya. Artinya ini taubih. Taubih. Nah, ini nih orang yang kau puji-puji ini. Begini nih modelnya, baru kamu puji-puji sekali. Nah, itu. Jadi dia bertanya, tapi maksudnya itu menghina. Dan begini sih, umpamanya, saya banyak uang, berapa uangmu? 1 juta. Begini sih uangmu, kau bilang banyak, sedikit. Dia bertanya, tapi sebenarnya menghina, udah sedikit. Apakah hanya segini? Apakah hanya sebegini yang kamu miliki? Penghinaan. Kemudian contoh yang kedua, aghairallahi tad'un. Aghairallahi tad'un. Nah, ini ayat ini di surat Al-An'am. In atakum adzabullahi au atatkumus sa'ah aghairallahi tad'un. Kalau Allah mendatangkan azab kepada kalian atau mendatangkan hari kiamat atau hari kiamat datang kepada kalian, apakah ada selain Allah yang kalian minta? Dia tidak ada. Nah, aghaira di sini tidak ada selain Allah yang kalian bisa panggil. Ketika datang azab, ketika datang hari kiamat, tidak ada yang kita panggil, kita tempati meminta kecuali Allah, in kuntum shadiqin, jika kalian benar. Di sini hamzahnya di sini istifham tapi bermakna nafi. Kemudian yang ketiga, ma tilka biyaminika ya Musa. Ini wa ma tilka biyaminika ya Musa, apa itu yang di tangan kananmu wahai Musa? Di sini bermakna pertanyaan, menanyakan tentang sifat. Menanyakan tentang sifat atau nama. Itu apa yang di tangan itu Nabi Musa? Tongkatnya Nabi Musa. Nabi Musa mengatakan, hiya asaya. Ini tongkat saya. Kemudian yang keempat, mata nasrullah. Menanyakan waktu. Kemudian yang kelima, fa'aina tazhabun. Ini menanyakan
tempat. Kemudian yang keenam, anna lahumuz dzikra wa qad ja'ahum rasulun mubin. Di sini bermakna hal, bagaimana mereka mengingat sedangkan sedangkan Rasul telah datang kepada mereka. Ini contoh-contoh latihan yang disebutkan oleh Syekh. Tentunya dalam Al-Quran banyak sekali contoh-contohnya, pertanyaan-pertanyaan. Terkadang pertanyaan bermakna memang pertanyaan, terkadang juga bermakna lain, seperti yang disebutkan di sini. Ya. Insyaallah nanti kita lanjut pertemuan berikutnya, al-matlabur rabi' fit tamanni. Matlab yang keempat di antara bentuk-bentuk insya talabi adalah at-tamanni, angan-angan. Insyaallah nanti kita lanjut pertemuan berikutnya. Insyaallah. Baik, setelah tadi pembahasan yang telah dibahas, kita telah sampai di al-matlabur rabi' fit tamanni. Ya, jadi buat adik-adik sekalian, santri dan santriwati, jadi sekarang Ustaz sekedar informasi bahwa di Masjid Ananda dari gabungan tingkatan Wusta dan Ulia dan insya Allah akan menggelar nanti salat Idul Adha secara Masya Allah. berjamaah di pondok. Anda pulang dah libur. Tidak ada Ustaz. Ah, Baik, mungkin dari adik-adik sekalian ada yang ingin ditanyakan ataupun ada yang kurang jelas, boleh menyalakan mic-nya. Kami berikan waktu kepada adik-adik sekalian. Allah. Ada pelajaran bahasa Arab ke di situ? Maujud, Syekh. Cuman Nah, khususnya di hari Jumat hmm, ditetapkannya pembelajarannya dikarenakan di kelas kitab-kitabnya Ji Guru tak yang disetorkan anak-anak hmm, kepada setiap pengampu wali kelas. hmm. Masya Allah. Bagus ini. Praktekkan pertanyaan-pertanyaan. Bagaimana anak adik-adik sekalian? Konsen ada di Ustaz. Oh Hmm. ya, mungkin tidak ada Syekh. Silakan Nah, dipimpin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammad wa ala alihi wasallam. اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم رب زدنا علما اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع من نفس لا تشبع من دعاء لا يستجاب له اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Mungkin itulah tadi pengajian yang telah dibawakan oleh Dokter pada adik-adik sekalian agar tetap mengulang-ulangi pelajaran yang kalian dapatkan dan semoga menjadi keberkahan bagi kita semua. Amin. Ingin kita tutup Syekh dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran Syekh ala hudurikum dan adik-adik sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.